Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita tetap semangat belajar walaupun belajar di rumah masing-masing. Masih berjumpa kembali sama Pak Den. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran, khususnya kelas 3 DT ya, Dinia. Di antaranya yang akan kita pelajari untuk pertemuan pertama kali dalam pelajaran Al-Quran ini adalah surah Al-Fatihah, yaitu membaca, menghafal, dan mengartikan, termasuk nanti akan dijelaskan isi kandungan surat Al-Fatihah. Anak-anakku yang Bapak cintai, untuk itu mari kita membaca dulu surat Al-Fatihah. Tentunya udah hafal semuanya ya, tapi alangkah lebih baiknya kita membaca kembali surat Al-Fatihah tersebut. Kita mulai membaca surat Al-Fatihahnya. Bisa dilihat juga nanti ada di papan tulis di pinggir ini. Sambil lihat teksnya, kita membaca surat Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran surah Al-Fatihah, pembelajaran kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita mengartikan surah Al-Fatihah ini tentunya kata demi kata. Bisa dilihat juga, nanti Bapak akan catat juga di papan tulis ya, ada perkataannya. Kita mulai dari lafaz Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi dan yang maha penyayang. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Rabbil alamina, yang mengurus semua alam semesta ini. Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi dan maha penyayang. Maliki, yang menguasai, Yaumiddin, hari pembalasan atau hari kiamat. Iyyaka, hanya kepadamulah, na'budu, aku atau kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamulah, nasta'inu, kami memohon atau meminta pertolongan. Ihdinas sirata, tunjukkanlah kami, as-sirata, kepada jalan, al-mustaqima, jalan yang lurus. Siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang, an'amta alaihim, yang telah diberi nikmat kepada mereka.
ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan orang-orang yang dimurkai atau yang dibenci terhadap mereka, waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Itulah arti dari Quran surat Al-Fatihah. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan tentang isi kandungan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini, arti Al-Fatihah itu sendiri artinya pembuka, ya, artinya pembuka, yang mana surat Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah, ya, diturunkan di Mekah, maka disebut dengan Makkiyah, dinamakan dengan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan surat Al-Fatihah ini adalah 7 ayat, ya, 7 ayat. Kemudian surat Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran, ya, disebut dengan Ummul Quran, artinya induk dari semua Al-Quran atau induk semua isi kandungan Al-Quran itu, induknya ada di surat Al-Fatihah, ya. Surat Al-Fatihah ini disebut juga yang menyebutkan dengan As-Sab'ul Mas'ani, ya, artinya surat 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena surat Al-Fatihah ini sering diulang-ulang ketika sholat, ya, maka disebut surat Sab'ul Masani, ya. Dan surat Al-Fatihah ini adalah surat yang diturunkan ayatnya secara pertama kali diturunkan oleh Allah adalah surat Al-Fatihah yang ayatnya lengkap, ya, yang ayatnya lengkap 1 sampai 7 ayat. Dalam kandungan surat Al-Fatihah ini terkandung unsur-unsur pokok seluruh Al-Quran, ya. Jadi seluruh Al-Quran isi kandungannya dikumpulkan dalam surat Al-Fatihah, baik isi kandungan Al-Quran masalah keimanan, masalah hukum, masalah kisah dan yang lainnya. Contoh dalam keimanan terdapat dalam ayat kedua dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti itu menunjukkan segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, yang mengurus semua alam, atau artinya yang berupa tarbiyah, mengurus, mendidik, menumbuhkan, ya, bagi kita seorang pengajar atau seorang anak tentunya, ya, harus iman kita merasa memiliki harus syukur kepada Allah, rasa syukur kepada Allah, ya. Itu dicerminkan dalam surat Al-Fatihah ayat kedua. Segala puji bagi Allah yang menguasai semua alam semesta ini. Maka dibiasakan alhamdulillah ketika kita mendapatkan rizki, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, senantiasa ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada hakikatnya ini adalah dari Allah yang menguasai semua alam semesta ini. Kemudian dalam surat Al-Fatihah itu kita dianjurkan untuk beribadah dengan ikhlas, hanya semata-mata karena Allah, tidak karena ingin dipuji orang lain, karena ingin dihormati, atau karena dunia yang lainnya, tapi semata-mata beribadah hanya kepada Allah. Maka kalau beribadah kepada selain Allah tentunya perbuatan yang dilarang, syirik, ya, hukumnya haram, sangat dibenci oleh Allah dan tidak diampuni dosa syirik oleh Allah. Dalam Al-Quran ayat ke-3, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada Allah kami beribadah. Berarti kalau hanya berarti tidak beribadah kepada yang lainnya, hanya kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah pula kita memohon pertolongan atau perlindungan. Kalau memohon sesuatu cukuplah hanya kepada Allah. Sering-seringlah berdoa kepada, ya Allah, berilah kami rizki, jauhkan dari musibah,
angkat wabah yang terjadi di negeri ini. Mintalah kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah mengabulkan semua doa kita. Nah itu masalah ibadah, masalah keimanan. Kemudian ayat keempat, apa itu? Malikiyaumiddin, ya. Artinya bahwa Allah yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Berarti janji Allah, semua perbuatan amal baik kita tentunya akan ada balasannya, ya. Baik buruk kita akan mendapatkan balasan dari Allah, karena Allah yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Apabila kita banyak melakukan suatu kebaikan, insya Allah akan membalasnya di tempat yang paling indah, tentunya di surga. Bahwa hidup ini adalah hanya sementara, nanti yang kekal yaitu adanya di surga bagi orang, tentunya bagi orang yang melakukan amal kebaikan selama di dunia. Tapi Allah juga punya keadilan bagi orang yang ingkar, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Tentunya Allah akan menempatkan mereka di nerakanya Allah, di tempat yang seburuk-buruknya tempat, yaitu di neraka. Nah, jadi kita jangan ragu lagi, setiap hari, setiap saat, setiap waktu berbuat banyak-banyak berbuat baik, ya, sama manusia, berbuat baik kepada Allah, beribadah, dan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam ayat selanjutnya, ayat ke-5, ayat ke-5, supaya kita memohon kepada Allah supaya Allah menunjukkan jalan yang lurus, ya. Dalam arti jalan yang lurus itu jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan kebenaran dan keadilan, ya. Supaya kita tidak tersesat dalam hidup ini. Ya Allah, terus berdoa kepada Allah supaya tunjukkanlah kepada kita semua adalah jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah, jalan yang menuju kebahagiaan, keselamatan tentunya di dunia dan di akhirat, itu ya. Kemudian jalan-jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, ya, jalan menuju surganya Allah, ya. Bukan kita mudah-mudahan terhindar, bukannya jalan orang-orang yang tersesat, yang dibenci, ya, yang dimurkai oleh Allah. Jalan yang dimurkai, ya, maksudnya orang-orang yang dimurkai dan sesat itu adalah sesat karena mereka tidak mengetahui sedikit pun kebenaran dari Allah, atau memang tidak mau mengetahui, tidak mau menjalankan syariatnya, tidak mau menjalankan perintahnya, sehingga mereka tersesat di jalan Allah. Nah, itu jalan-jalan yang tersesat bagi mereka. Kemudian mereka mungkin pikirannya itu hanya tidak mau menerima agama, ya, yang telah disampaikan kepadanya, tidak mengakui Rasulnya, tidak menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan mereka menjalankan semua yang diharamkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari jalan-jalan orang-orang tersesat, dan kita tetap memohon kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang lurus, ya, jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin itulah hanya sekelumit penjelasan makna kandungan dari surat Al-Fatihah yang bisa Bapak sampaikan. Insyaallah untuk kedepannya kita lanjutkan materi Al-Quran, surat-surat selanjutnya. Demikian, Bapak tutup dengan doa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.